Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan panjenengan. Malam ini kita bersama-sama melanjutkan pengakuan iman rasuli bagian kelima. Pengakuan iman rasuli yang bagian kelima. Ini adalah bagian kedua. Bagian pertama pada hari ketiga kita bahas tadi pagi. Malam ini kita membahasnya bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami merenungkan sabdamu yang kudus. Kiranya rohmu terus menolong kami, memberkati kami, sehingga kami mengerti kehendak-mu dengan baik dan benar. Roh Tuhan senantiasa melingkupi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung pujian 171, bait pertama kita pujikan, nanti bait kedua di bagian akhir. Fajar di timur terang bercahaya, Yerusalem tergempar. Yesus Putra Allah sudah bangkitlah dari kubur yang gelap. Kuasa maut telah lenyap, tidak lagi berdaya. Genaplah karyanya bagi dunia, disalib di Golgota. Soraklah umatnya yang telah ditebus hidupnya. Pujilah namanya, pujilah haleluya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, para penguasa Yahudi, para imam meminta supaya kubur Yesus itu dijaga. Permintaan itu, para imam itu, para tua-tua Yahudi disetujui oleh Pilatus, dan Pilatus mengirim serdadu-serdadunya untuk menjaga kubur Yesus, dijaga dengan ketat. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, para imam, para tua-tua masih membekas dalam ingatannya bahwa Yesus pernah berkata, hancurkan itu bait Allah, maka aku akan membangunkannya pada hari ketiga. Jadi dari situ orang Yahudi mengakui, berjaga-jaga, ini orang katanya pada hari ketiga akan bangkit. Karena itu dijaga, kuburnya disegel supaya apa? Supaya tidak bangkit. Tetapi ternyata kalau kita baca di dalam Injil Matius 28 ayat 1 dan seterusnya, bahwa di pagi-pagi benar hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Setelah gempa bumi terjadi, semuanya horeg, ya, kubur terbuka, Yesus bangkit. Saudara-saudara, buktinya apa kalau Yesus bangkit itu? Bukti yang pertama adalah pada hari ketiga, adalah hari pertama minggu itu, ya. Jadi pada hari itu semuanya mengakui, baik Injil Lukas dan sejarawan-sejarawan dunia mengakui bahwa Yesus memang bangkit pada hari yang ketiga. Jelas itu, kita tidak bisa berbohong. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus etok-etokan bangkit, etok-etokan mati, enggak.
Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Kita akan lihat ketika itu di Injil Lukas pasal 24, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ya. Jadi Lukas 24 ayat 1 itu para perempuan datang ke kubur. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan tidak menemukan mayat Yesus. Jadi mayat sudah nggak ada, sudah bangkit. Di mana beritanya itu, saudara? Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, di sana dikatakan juga, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria dan seterusnya. Ya, Maria itu. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan, dan seterusnya. Jadi di Injil Matius ayat 1, Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 maupun Injil Lukas 24 dan semua Injil, dengan jelas pada hari pertama minggu itu berarti hari Minggu, itu hari ketiga setelah kematiannya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jelas. Jadi bukti pertama adalah bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga atau hari pertama minggu itu. Semua Injil, semua kitab suci mengatakan itu, dan bukan hanya kitab suci tetapi juga sejarah dunia. Jadi satu-satunya yang diakui sejarah dunia, fakta sejarah dunia mencatat adalah di dalam diri Yesus Kristus dengan segala karyanya itu. Jadi saudara-saudara, karya Yesus tidak hanya dicatat di dalam kitab suci saja, tapi juga di dalam sejarah dunia, semuanya mencatat. Jadi kita tidak bisa selak, tidak bisa bohong, tidak bisa menutupi, semuanya harus mengakui bahwa Yesus memang fakta sejarah dan fakta iman sama. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Kita tidak bisa tidak, harus tetap meyakini bahwa Yesus memang sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh mati, dan sungguh-sungguh bangkit hari ketiga. Itu buktinya yang pertama. Bukti yang kedua, sampai hari ini seisi dunia merayakan kebangkitan pada hari Minggu, di mana hari Minggu itu menjadi hari ibadah orang Kristen dan hari libur internasional. Ya, hari Minggu itu adalah hari libur internasional. Semuanya hari Minggu itu hari libur internasional. Jadi tidak hanya orang Eropa, tidak hanya orang Yahudi yang Kristen, tidak, semuanya, seluruh dunia. Hari Minggu adalah hari Tuhan, Domingus. Hari Minggu itu dari kata Domingus, hari Tuhan. Itu dari bahasa Spanyol sebenarnya, yang diserap dari bahasa Yunani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semua maka sampai hari ini hari Minggu hari libur. Kenapa? Karena merayakan. Para murid sejak awal, keyakinan para murid dengan jelas, yang tadinya mereka beribadah pada hari Sabtu, ya, kemudian para murid mengubah bahwa saya adalah umat penggenapan. Jadi kalau saya boleh mengatakan, umat Yahudi itu umat Allah, itu umat penantian yang ibadahnya hari Sabtu, hari Sabat. Tetapi orang Kristen adalah umat Allah yang disebut dengan umat penggenapan yang ibadahnya hari Minggu. Jadi sampai tahun 68, bahkan sampai tahun 68, saya capet-capet ingat, tapi saya meyakini sampai tahun 68, bait Allah itu dipakai untuk dua ibadah. Ibadah pertama itu hari Sabat, adalah para penganut agama Yahudi
murni yang belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya sebut sebagai umat penantian karena masih menanti datangnya Mesias. Nah, ibadah kedua itu pada hari Minggu. Siapa? Para murid, dipimpin oleh para murid, yakni umat penggenapan, umat Allah yang baru, umat Allah yang baru itu. Karena mereka merasa bahwa Yesus Mesias sudah datang dan itu dibuktikan dengan kebangkitannya, maka sekarang karena mereka umat penggenapan, bukan umat penantian lagi, mereka tidak mau ibadah pada hari Sabtu, tapi mereka beribadah pada hari Minggu. Karena itu dia mengklaim diri, dan kita yakini sampai hari ini bahwa kita adalah umat penggenapan itu. Ibadah hari Minggu kenapa? Karena merayakan kebangkitan Yesus di hari Minggu itu sampai hari ini. Nah, tetapi bukti yang ketiga yang saya berikan, ini yang tidak pernah dicatat dalam buku-buku yang lain, tapi ini saya berani mengatakan itu. Ketika tahun 68 mulai terjadi pemberontakan dan kemudian tahun 70 tentara Titus menghancur luluh lantakkan, ya, menghancur luluh lantakkan bait Allah, maka bait Allah orang Kristen yang berdiri di Sion, di Bukit Sion, yang disebut dengan Senekel atau tempat ibadahnya orang Kristen, itu menghadap ke timur, di mana itu di ruang atas di rumahnya Klopas, ya, di rumahnya Maria. Di situ ada murid Yesus nama Yohanes Markus, ya. Di rumahnya Yohanes Markus itu di ruang atas dipakai untuk ibadah para murid, karena mereka sejak tahun 68 diusir dari rumah ibadah itu, dari bait Allah, dan pindah ke Senakel itu, di Senakel yang di Bukit Sion yang menghadap ke timur, ke Bukit Golgota, ke kubur Yesus, tempat di mana Yesus bangkit. Di situ. Jadi di situ ada Kleopas, saudaranya Kleopas gitu ya. Disitulah kita melihat Yesus itu naik ke surga di Bukit Sion itu, dan Roh Kudus juga turun di situ. Nah, itu kita pakai sebagai bukti bahwa Yesus bangkit pada hari. Kenapa? Karena ketika Yerusalem dihancurkan, rumah itu aman, bahkan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dia dijaga oleh tentara Romawi. Kenapa? Karena dia tidak memusuhi Roma, tetapi dia justru mengakui, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan ibadahnya tidak pada hari Sabtu tapi pada hari Minggu. Sehingga rumah Tuhan di ruang atas milik Yohanes Markus itu aman, tidak rusak sama sekali gitu. Dan itu terjadi 2 kali. Tahun 132 ya, itu juga dihancurkan lagi gitu. Ketika Simon Bar-Kokhbah memberontak, rumah itu juga aman, rumah Tuhan itu aman. Itulah gereja pertama di dunia, gedung gereja pertama di dunia, gereja pertama di dunia juga turun di situ, terjadi di situ. Di Bukit Sion itu aman semuanya, ya, dia aman semuanya, tidak ada yang hancur. Dan akhirnya tahun 90 Masehi itu di konsili Yamnia, disitulah kemudian terjadi perpisahan 2 agama, agama Yahudi dan kemudian agama Kristen. Jadilah di situ resmi pisah di konsili Yamnia itu, karena orang-orang Yahudi tidak lagi mengakui para murid sebagai bagiannya, tetapi dia dianggap sebagai sekte
Nah, sebagai orang kafir, ya, tetapi justru kita melihat, ya, justru kita melihat yang dianggap orang kafir malah bertumbuh sekarang menjadi terbesar di dunia, orang-orang Kristen ini. Itu bukti sungguh bahwa Yesus memang sudah bangkit. Bukti yang berikutnya adalah Yesus bangkit menemui orang banyak, para murid, para wanita, dan orang banyak. Jadi Yesus tidak hanya bertemu dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain, enggak. Yesus juga tidak hanya bertemu dengan para murid, tapi Yesus bertemu dengan orang banyak, bertemu dengan para murid, bertemu dengan para wanita, semuanya, ya. Jadi itu bukti bahwa selama 40 hari 40 malam Yesus itu berada di tengah para murid, dia menemui para murid, dia menemui para wanita, dia menemui orang banyak, dan akhirnya semuanya tahu bahwa Yesus memang betul-betul sudah bangkit. Dan bukti berikutnya, serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus mengakui bahwa Yesus sudah bangkit. Dia lapor kepada para tua-tua Israel, para imam, bahwa Yesus bangkit. Tapi kemudian dicegah. Kamu jangan katakan Yesus bangkit, tapi dicuri karena kamu tertidur. Nah, gitu. Dan kebohongan itu terus dibangun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, apa maknanya bagi kehidupan kita Yesus yang bangkit pada hari ketiga itu, ya, bangkit dari antara orang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sekali lagi, bagi kita itu berarti Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup itu satu, sudah mengalahkan iblis, sudah mengalahkan maut. Tidak ada yang kita khawatir lagi. Yang kedua, Allah yang hidup itu berarti Allah yang menjadi pembela kita, bukan kita yang membela Allah, tetapi kita yang dibela oleh Allah. Sangatlah kita nista, sangatlah kita tidak untung, ya, sangatlah kita celaka kalau kita ini percaya kepada Allah yang mati. Karena Allah yang mati itu Allah yang dibutuhkan pembelaan dari manusia. Karena itu kita bersukacita. Allah itu berarti kita tidak perlu membela agama. Jadi saudara dan saya tidak boleh membela agama Kristen. Kenapa? Biarlah Tuhan sendiri yang membela. Karena Tuhan kita hidup. Lalu apa yang kita lakukan? Karena kita nggak boleh bela agama, kita tetap beragama Kristen, namun kita percaya kepada Yesus. Karena kita sudah dibela oleh Yesus, kita tidak perlu. Kita nggak usah marah kalau agama kita dijelek-jelekan. Kita nggak usah marah kalau Yesus dikatakan tidak bangkit. Katakan Yesus itu ini, nggak usah marah. Kenapa? Karena Yesus yang membela, Yesus yang bisa membalas. Yang kedua, kalau Yesus itu, Allah kita itu Allah yang hidup, maka mari kita juga mau mengasihi dan mengampuni sesama kita. Jadi hidup kita damai. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah, maka kita juga harus berdamai dengan semuanya. Kenapa? Karena dengan damai itu hidup kita indah, hidup kita sehat dan luar biasa. Dan yang ketiga, dengan Yesus bangkit dari antara orang mati itu berarti berkat Tuhan tercurah dengan luar biasa untuk kita. Karena kita mempercayai Allah yang hidup, maka berkat itu terus mengalir dalam hidup kita, dan kita senantiasa dicukupkan. Kita tidak akan pernah takut untuk menjalani hidup ini, tetapi kita dihidupkan terus-menerus, dicukupkan dengan diberkati dengan berlimpah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami terus percaya kepadamu dan kami terus dicukupkan dengan segala berkat yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami, sukacita kami dan damai sejahtera kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Doa kami panjatkan dan
cinta kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Allah Bapa yang terus memelihara dan mencukupkan, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang terus mendampingi hidup, menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengakhirinya dengan Kidung Pujian 171 bait kedua. Penjaga maut neraka menyerah oleh kuasa Allah. Soralah bergemar segala umatnya, puji kemenangannya. Kuasa bangkitnya dan hidupnya bagi memberi sentosa, damai dan sejahtera. Terima kasih, sampai ketemu dalam persekutuan doa Rabu malam. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan kalau saudara ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, silakan saudara mempersembahkan persembahan syukur melalui akun barcode yang ada di sini, scan itu, atau transfer ke rekening yang ada di bawah barcode itu, yang di bawah ada QR itu. Saudara sudah ikut mewartakan kabar baik ini ke seluruh penjuru dunia. Dengan saudara menyaksikan acara ini sekaligus memberikan persembahan syukur dan melaik. Tuhan memberkati. Amin.